Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pekan sebelumnya kita telah membaca bagian awal dari bab al-mubadarah ila al-khairat, bab untuk bersegera. Jadi bagian dari ajaran Islam adalah bersegera ila al-khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa hathi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi, kemudian menganjurkan sangat bagi mereka yang sudah dihadapkan pada suatu kebaikan untuk segera mengambil kebaikan tersebut. Jangan sampai nanti kedahuluan orang lain untuk mengambil kebaikan tersebut. Bil jiddi min ghairi taraddudin, dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu. Demikian diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai judul bab dari bab yang ke-10 di dalam kitab ini. Ayat pertama kemarin telah kita bahas, yaitu kalam Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, yang mana ayat ini turun berkenaan dengan tahwilul qiblah atau pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini umat terdahulu itu telah melakukan kebaikan, yaitu Bani Israel sudah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, tetapi sebagian dari mereka ada yang melakukan kedurhakaan juga kepada Allah. Maka jangan sampai umat Nabi Muhammad ini kalah dengan umat terdahulu, yaitu ikut-ikutan juga melakukan kemungkaran dan kedurhakaan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Saat ini dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan lagi umat Bani Israel untuk memimpin dunia menyembah Allah, menegakkan agama tauhid, akan tetapi kepemimpinan penyembahan kepada Allah semata itu diberikan tugasnya selanjutnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan dijadikan kiblat itu di Masjidil Haram atau di Ka'bah. Nah, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kalam Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran ayat 133. Qala Allah subhanahu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada maghfirah atau ampunan Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard, dan yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat yang mulia ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah merupakan kabar gembira bagi kita bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah siapkan kaplingan. Jadi kaplingan tanah, tempat nanti di surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kalau hari ini
sebagian dari orang-orang ada yang rebutan kaplingan sampai bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, padahal luas petaknya itu paling 10 kali 20, tapi diserobot orang 1 senti, 1 jengkal atau berapa, kemudian ribut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan adanya kaplingan bagi masing-masing kita. Bayangkan kalau kita punya tanah luasnya seluas langit dan bumi, tapi untuk memperoleh tempat tersebut, wilayah tersebut nanti di akhirat itu tidak gratis. Ada harga yang harus ditunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Allah hanya memberikannya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Nah, bagaimana ciri orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi itu? Al-Imam An-Nawawi tidak mengutipnya pada kesempatan kali ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan ciri-ciri orang bertakwa yang akan diberikan surga seluas langit dan bumi. Setelah mendapatkan ampunan dari Allah, Allah berikan pahala itu dengan surga yang seluasnya luas langit dan bumi. Orang-orang bertakwa tersebut Allah sebutkan di ayat selanjutnya, yaitu kalam Allah di surah Ali Imran ayat 134. Allah kalamkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu cirinya dia senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan dia sempit maupun dalam keadaan dia fis sarra itu kebahagiaan, surur. Jadi dalam keadaan dia senang, wadharra, maupun dalam keadaan dia berkesempitan. Maksudnya di sini apa? Jamaah sekalian, kan di dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya lagi banyak rezeki, lagi sempit nih rezeki. Nah, biasanya sebagian orang itu baru mau berinfak ketika rezeki lagi lancar. Ini lagi lancar rezeki, bagi-bagi rezeki. Tapi ketika lagi sempit, nanti dulu. Nah, ini dalam ayat ini, baik dia rezeki lancar maupun rezekinya lagi seret, dia senantiasa berinfak sesuai dengan kemampuan. Nah, ini di dalam salah satu hadisnya Nabi SAW pernah mengabarkan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Masing-masing dari kita itu nanti dinaungi dengan bayang-bayang sedekah kita, dengan naungan sedekah kita. Nah, sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi ini, bahwasanya masing-masing dari kita nanti berada di bawah bayang-bayang sedekah kita, nanti kelak di akhirat tidak meninggalkan satu hari pun kecuali dia bersedekah, walau basalatan au ka'ka'atan, meskipun hanya bersedekah sebiji bawang atau bersedekah sekerat roti kering. Ka'ka'ah itu roti kering. Kalau hari ini kita kenal bentuknya itu ya biskuit. Biskuit itu kan dia roti tapi kering. Meskipun hanya bersedekah, membagi-bagikan atau memberi orang roti kering, itu dilakukan. Nah, sampai di sini kita dulu pernah mempelajari bahwasanya bersedekah itu tidak melulu dengan harta, tetapi bersedekah itu juga bisa dengan tenaga, jasa, kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan tuzilu al-adha 'anit thariq, tumitu al-adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan-gangguan di tengah jalan. Ada melihat duri atau lubang di tengah jalan kemudian ditutupi dengan harapan orang yang lewat di sini tidak akan terganggu dengan adanya lubang tersebut, maka ini adalah sedekah. Melihat di suatu jalan yang dilewati orang ada
paku keluar misalnya gitu. Kemudian paku itu dihilangkan, jangan sampai pakaian orang tersangkut misalnya di jalan gang-gang yang sempit itu kan biasanya ada kayu-kayu yang entah rusak atau bagaimana, keluar pakunya itu, yang khawatir kalau orang lewat itu terkait paku sehingga kemudian bajunya robek. Ketika meniatkan jangan sampai orang terluka sebagaimana diriku terluka misalnya, maka ini adalah juga sedekah, termasuk dalam infak ini, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian ciri orang yang bertakwa selanjutnya yang akan memperoleh surga seluas langit dan bumi adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang senantiasa meredam amarahnya. Jadi Allah ungkapkan di sini al-kadhim. Al-kadhim itu sudah menjadi karakter diri, bukan hanya sekedar yakzim. Kalau yakzim itu diungkapkan dengan kata kerja, diungkapkan dengan fi'il mudhari. Kalau diungkapkan dengan kata kerja itu dilakukan sekali, dua kali. Mungkin sekali, dua kali bisa nahan amarah, tapi kemudian amarah meledak karena terakumulasi misalnya gitu. Maka itu belum kazim. Yang namanya kazim itu adalah mampu meredam emosinya, menahan emosinya, menahan amarahnya, dan sudah menjadi karakter diri untuk tidak meledak-ledak meluapkan emosi. Wal'afina 'anin nas, di sini kuncinya untuk bisa menjadikan karakter diri ini menahan emosi itu adalah apa? Afina 'anin nas, maafkan. Biarkan sudah, maafkan, tidak ada niatan untuk menuntut balas atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Nah, berkaitan dengan memberikan maaf ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memberikan maaf terhadap keponakannya sendiri yang namanya Mistah ibn Utsasah, terkait dengan perbuatan yang dilakukan Mistah dengan ikut-ikutan menyebar berita bohong yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar. Nah, pada saat itu Mistah bin Utsasah ini keponakannya Abu Bakar, kemudian juga dia miskin dan dia juga muhajirin fisabilillah gitu. Dia juga muhajirin fisabilillah. Tetapi ketika terjadi desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan perbuatan serong sepulangnya dari pertempuran Al-Muraisi atau pertempuran Bani Mustalik, Mistah bin Utsasah ini ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut. Hal ini tentunya menyakiti hati Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang saya santuni setiap hari, dia keluargaku sendiri, tapi apakah wujud terima kasihnya itu dia menyakiti hati putriku gitu. Marah Abu Bakar ketika itu. Maka ketika Allah sudah menurunkan surah An-Nur tentang kabar bahwasanya terlepasnya Ibunda Aisyah dari tuduhan buruk tersebut, tuduhan perbuatan serong, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar waktu itu bersumpah untuk tidak memberikan santunan lagi kepada Mistah bin Utsasah. Demi Allah, aku tidak menyantuni kamu lagi. Untuk apa? Sudah aku santuni dengan penuh rasa kasih sayang, wujud aku sebagai pamanmu sendiri terhadap ponakannya yang miskin, aku santuni kamu, hidupmu berkekurangan, kok begitu balas terima kasihmu, kan seperti itu anunya. Gambaran dari gambaran dari kejadiannya pada saat itu. Maka demi Allah gak akan aku berikan lagi. Ini ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, kata Allah, janganlah orang yang diberi keluasan rizki, diberi kelebihan rizki oleh Allah, ulul fadli minkum wassa'ah,
Siapa ulul fadli minkum wasa'ah, orang yang diberikan kelebihan dan keluasan rezeki itu? Ya Sayyidina Abu Bakar. Jadi secara ekonomi beliau berkecukupan dan berkeluasan, sehingga kelebihan dan keluasan rezeki yang Allah anugerahkan kepada beliau itu beliau jadikan untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Dalam prioritas utama keluarga dekatnya terlebih dahulu, baru kemudian orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, jangan dia bersumpah ayyutu ulil qurba. Jangan dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada ulul qurba, kepada kerabat dekat. Wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, kerabat dekat, miskin dan juga dia muhajirin. Siapa itu kerabat dekat, kemudian miskin dan muhajirin lagi fi sabilillah, yaitu Mistah bin Utsatsa. Jangan bersumpah untuk tidak memberi lagi gitu kan. Waliyafu waliyasfahu, hendaknya maafkan kata Allah. Waliyasfahu, dan berlapang dadalah. Hendaknya maafkan dan berlapang dadalah kata Allah Azza wa Jalla kepada Sayyidina Abu Bakar. Untuk prioritas utamanya kepada Sayyidina Abu Bakar, dan ayat ini umum bagi seluruh kaum muslimin untuk meneladani Sayyidina Abu Bakar. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum, bukankah kalian itu senang kalau Allah itu mengampuni kalian gitu. Nah, maka pesan dari ayat ini yang tersirat adalah kalau mau dapat ampunan Allah, banyak-banyak mengampuni orang. Kalau mau dapat maafnya Allah, banyak-banyak memaafkan orang. Jadi ampuni, maafkan banyak-banyak orang. Dan di ayat ini berkesesuaian dengan surah Ali Imran ini adalah apa? Ciri orang bertakwa adalah demikian. Dia senantiasa memaafkan yang bersalah atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, ini dalam biografi Allah yarham Buya Hamka, ini salah satu tokoh ulama teladan bangsa ini. Yang saya baca dari biografi beliau ini, beliau di saat Presiden Soekarno itu wafat. Sebelum wafatnya kan Presiden Soekarno memang berwasiat untuk nanti yang mengimami sholat jenazah saya adalah Buya Hamka. Padahal semasa hidupnya Presiden Soekarno pada saat itu memenjarakan Buya Hamka. Jadi pengakuan dari putrinya Buya Hamka ini dalam wawancara yang saya simak penuturan beliau. Jadi penjaranya Buya Hamka itu bukan di dalam penjara, tetapi ditempatkan sebagai tahanan rumah di satu tempat yang dingin, di mana Buya Hamka ini memang memiliki sakit paru-paru, artinya ada kelemahan di paru-paru ketika menghadapi cuaca dingin. Nah, di tempat yang dingin di situ ditempatkan, sehingga kondisi iklim yang dingin di pegunungan itu menjadikan beliau tersiksa secara fisik gitu kan. Nah, ini yang dilakukan Presiden Soekarno pada saat itu untuk mengasingkan Buya Hamka dan keluarga-keluarga beliau ketika itu harus hidup penuh dengan perjuangan karena tidak ada lagi yang menafkahi selama Buya Hamka itu di penjara. Penjaranya karena apa? Karena Buya Hamka menolak ideologi Nasakom, nasionalis, komunis, agama. Jadi mau dipersaudarakan itu nasionalis, komunis, agama oleh Soekarno itu mau digabungkan, disatukan dan dipaksakan. Nah, para ulama menolak idealisme komunis itu, ideologi komunis itu ditolak oleh para ulama, dan di antara ulama yang lantang menentang itu adalah Buya Hamka pada saat itu. Nah, namun dengan kebijakan ketetapan yang dilakukan oleh
Presiden Soekarno pada saat itu kepada Buya Hamka. Buya Hamka tidak menaruh dendam. Pada saat mendapatkan berita beliau diminta untuk mengimami, beliau mengimami sholat dan mendoakan ampunan bagi Presiden Soekarno. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan beliau di dalam sholat yang beliau pimpin pada saat itu. Maka contoh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi sosok ulama teladan bangsa kita ini mengingatkan saya pada ayat ini, yang saya berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan Buya Hamka ini dengan surga yang Allah janjikan di dalam ayat ini, seluas langit dan bumi, wal afina 'anil nas, karena beliau memberikan contoh teladan kepada kita semua tentang bagaimana seorang muslim itu memberi maaf kepada mereka yang mungkin telah membuat satu hal yang menyakiti kita secara fisik, menyakiti hati kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas ampunannya bagi siapapun yang melakukan kekeliruan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, muhsinin. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Walladzina idza fa'alu fahisyah, tidak berhenti sampai di situ orang-orang bertakwa itu. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan fahisyah, tergelincir dalam perbuatan yang maksiat, fahisyah, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau dia sempat menzolimi dirinya sendiri, tergelincir. Jadi Allah ungkapkan di sini kemaksiatan itu adalah perbuatan zalim bagi diri sendiri. Seharusnya mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, digunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini zalim. Telinga yang Allah amanahi untuk mendengar sesuatu yang baik, mendengar kalam Allah, malah digunakan untuk mendengar sesuatu yang mengundang murka Allah. Maka ini kezaliman. Masing-masing dari kita ini Allah amanahkan tubuh ini untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah, tapi tubuh ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu kezaliman. Ini yang diungkapkan dalam ayat ini adalah apa? Zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Jadi ketika terlanjur tergelincir pada perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan maksiat, zakarullah, bersegera untuk apa? Mengingat Allah, fastaghfaru, dan dia segera meminta ampun kepada Allah, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi kalau bukan Allah yang mengampuni dosa-dosa itu? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu. Nah, ini kata kuncinya. Tidak larut di dalam kemaksiatannya tersebut. Jadi begitu tergelincir sudah berhenti dari kemaksiatannya, tidak diulang lagi, tidak larut untuk kembali dan bahkan rindu, kangen sama maksiatnya. Dulu pernah minum minuman keras, kemudian berhenti dari minum minuman keras, kok iya ada memori-memori masa lalu, pengen lagi gitu. Itu israr, masih larut dia di dalam kesenang-senangan maksiatnya di masa lalu. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari. Nah, israr ini gitu kan, israr larut di dalam perbuatan dosa dan maksiat itu. Istilah kata israr ini ketagihan dengan perbuatan maksiat. Jadi ketagihan berbuat maksiat itu israr namanya. Bahasa mudahnya bagi kita israr. Jadi dia tidak ketagihan, tidak rindu lagi, tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiatnya. Itulah nanti yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak larut dalam perbuatan maksiatnya itu yang mana dia mengetahui bahwasanya itu adalah maksiat. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Merekalah yang mendapatkan balasan berupa maghfirah, ampunan dari Allah, wa jannatun, dan surga tadi yang dikabarkan itu seluas langit dan bumi, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal selamanya di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baik dari balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat amal soleh. Ini kelengkapan dari janji Allah Subhanahu wa taala tentang surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ayat ini memerintahkan kepada kita bersegera, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Artinya apa? Lakukan perintah Allah tadi yang menjadi ciri orang-orang bertakwa tadi, berinfak. Jadi berinfak ini tidak hanya dengan harta, yaitu bersegera melakukan perbuatan baik yang ada manfaatnya bagi orang. Jika memang diberikan kesempitan dalam harta, tapi bagi yang diberikan kelebihan dalam harta, berinfak dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kemudian banyak-banyak untuk menahan emosi, amarah, dan banyak-banyak untuk memberikan maaf, sehingga menjadi karakter diri seorang muslim yang dia menahan diri dari emosi dan dia senantiasa memberikan maaf bagi orang banyak. Nah, kemudian mengingat dosa-dosa dan mengoreksi diri atas kemaksiatan, ketergelinciran yang dilakukan, segera berhenti dari kemaksiatan dan tidak larut lagi dalam kemaksiatan, dan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah ciri-ciri orang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi di dalam ayat ini tadi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun ayat yang adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini ada 8 hadis. Yang pertama itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini berisi perintah Nabi untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya masa di mana masa itu cepat berubah, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Di sini digambarkan oleh Nabi, pagi harinya beriman, sore udah kafir dia. Atau sorenya beriman, besok pagi dia udah jadi orang kafir, sudah kufur. Pagi jadi orang baik, sore jadi orang jahat. Atau di sore hari dia jadi orang baik, besoknya dia jadi orang jahat. Ketika masa itu terjadi, kesempatan untuk beramal soleh itu semakin sempit. Dunia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada nilainya. Coba kalau kita lihat masyarakat kita di sebagian tempat, kalau dihitung aktivitasnya itu dari dia bangun pagi sampai dia nanti tidur lagi, per jamnya atau per waktunya, yang punya nilai di hadapan Allah itu berapa? Bangun pagi, sholat subuh, iya kalau sholat. Ada bahkan banyak kaum muslimin bangun pagi, ya tidak sholat gitu. KTP-nya Islam ya. Terus nanti satu harinya dia melakukan apa, kita lihat nilainya itu di hadapan Allah itu apa. Seolah dia disibukkan dengan perkara yang tidak ada artinya, yang tidak menaikkan derajatnya di hadapan Allah, tidak pula menghapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sibuk dengan itu gitu. Habis waktunya untuk hal-hal itu. Nah, ini dikabarkan oleh Nabi dalam
hadis yang mulia ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah untuk melakukan amal soleh, fitanan, yaitu masa yang ada fitnah di dalamnya. Artinya segeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah tersebut gitu. Dahuluilah, badir itu dahuluilah suatu fitnah nanti yang akan datang dengan melakukan amal soleh, kata Nabi. Jadi bi di sini dalam hadis ini disebutkan bi badiru bil a'mali fitanan. Kalahkan, dahului masa yang nanti di dalamnya ada fitnah. Fitnahnya itu bagaimana? Qaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti penggalan malam yang gelap gulita. Penggalan malam yang gelap gulita itu apa? Pergantiannya itu cepat, gitu loh. Pergantiannya itu cepat. Kalahkan dia, dahului sebelum masa itu datang. Dengan apa? Bil a'mal, dengan melakukan amal-amal soleh. Fitnah tersebut kemudian digambarkan oleh Nabi apa? Yusbihur rajul mu'minan. Di pagi hari seseorang dia masih beriman. Wa yumsi kafiron, tetapi di sore harinya dia sudah jadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, dan juga di sore harinya dia beriman. Ada pula orang yang sore harinya beriman, wa yusbihu kafiron, tapi di pagi harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dan tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Al-hadits rawahu Muslim. Jadi begitu murahnya keimanan agamanya itu ia jual sehingga ia kufur dengan cepat. Ada masanya itu, wal'iyadzubillah. Ini yang kita berlindung kepada Allah ketika dihadapkan dengan fitnah tersebut, di mana seorang muslim ini harus menggadaikan, mempertaruhkan keimanannya itu ketika ditawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita pada saat membaca bab as-sabr sebelumnya, yaitu di dalam kitab ini juga kita sudah membaca kisah Ashabul Ukhdud. Itu yang terjadi di umat terdahulu, di mana Ashabul Ukhdud ini adalah seorang raja yang kejam, penguasa yang kejam, yang memaksa rakyatnya itu untuk menyembah dirinya. Sehingga kemudian ada seorang pemuda yang Allah jadikan mendakwahi orang-orang untuk menyembah Allah semata. Dan raja ini marah tapi tidak bisa membunuh pemuda tersebut. Nah, pemuda ini mengatakan, kalau kamu mau membunuh saya, ambil panah dari tempat panah saya, kemudian lesatkan panah ini kepada saya dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari anak yang akan dibunuh ini. Artinya memaksa si raja tersebut mengakui keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dilakukanlah oleh raja tersebut, dan matilah anak ini gitu kan ketika mengucapkan bismillah rabbi hadzal gulam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, semua rakyatnya akhirnya beriman kepada Allah dan rajanya ini marah. Ketika marah, rakyatnya semua beriman kepada Tuhannya pemuda tersebut. Akhirnya raja membuat parit yang besar untuk melemparkan satu persatu rakyatnya itu ke dalam api ini kalau tidak kembali menyembah dirinya. Nah, maka Allah tegaskan dalam Al-Quran itu di surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud, semoga dilaknat, terlaknatlah, kata Allah. Qutila itu maknanya secara bahasa dibunuh,
dibunuh itu dihancurkan, dibinasakan. Terlaknat dan dibinasahkanlah ashabul ukhdud, penguasa yang dia menzalimi rakyatnya sampai pada batas harus menyembah dirinya gitu. Sampai harus menyembah dirinya. Terlaknatlah kata Allah Azza wa Jalla. Jadi satu persatu rakyatnya itu dilemparkan, yang tidak mau menyembah dirinya dibakar di parit yang besar, yang dikobarkan api yang besar. Tapi rakyatnya ini tetap teguh menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya ragu-ragu gitu. Beriman sembah rajamu atau kamu juga mau dimasukkan bersama dengan anakmu ini ke dalam api yang berkorbar ini. Nah, sudah sempat ragu-ragu seorang ibu tersebut, namun anaknya yang masih dalam buayan ketika itu memegang baju ibunya, menarik dan berbicara, bersabarlah wahai ibu gitu kan. Isbiri ya bersabarlah wahai ibu, anti alal haq, ibu berada di atas kebenaran. Jadi sedikit lagi bersabar, jangan turutin kemauan raja yang durjana itu. Dilemparkan ibu itu bersama anaknya, ya masuk api, tapi bangun-bangun udah di surga gitu kan, karena mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diperlihatkan, dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih. Kisah ashabul ukhdud diriwayatkan di dalam sahih, dan kemudian kisah ini tidak Allah sebutkan secara rinci dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kutip dalam satu ayat, qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Nah, rinciannya ada di dalam kabar Nabi Sallallahu alaihi wasallam terhadap ashabul ukhdud ini. Ini keteguhan umat terdahulu dalam menjaga keyakinan dan keimanannya. Ketika dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk melepaskan keimanannya, mereka tetap teguh berpegang kepada keimanannya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian sebagaimana ashabul ukhdud ini. Penguasa di negeri ini, pemerintah di negeri ini, memang kita dipertontonkan dengan apa? Dengan banyaknya kezaliman dan ketidakadilan yang baru-barusan saja terjadi, sampai kemudian harus tertumpah satu darah dan dipertontonkan kita di media-media saat ini. Dengan demo yang kemarin sudah dimulai beberapa hari yang lalu, saya prihatin dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan bagi beliau, saudara Afan Kurniawan yang kemarin gugur. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempatnya di surga sana. Beliau tidak ikut-ikutan demo, beliau mencari nafkah untuk keluarganya, tapi harus tertumpah darahnya karena melewati tempat yang demikian, tempat yang sudah kacau pada saat itu. Jadi yang demikian ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketidakadilan, tetapi fitnah ini masih belum besar ketimbang ujian keimanan kita gitu. Ini sudah isya, ini sudah azan isya. Jadi sebagai kabar gembira jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 ayat terakhir di surah Al-Ahzab, ketika kita melihat ketidakadilan yang demikian, di mana rakyat kecil mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk keperluan hidupnya, kemudian saat sudah terkumpul dipajakin, dipalak sama penguasa pemerintah kita, sementara di sana begitu mudahnya menetapkan kenaikan gaji untuk berfoya-foya. Ini kan kita dihadapkan pada ketidakadilan. Tetapi yang demikian ini ada kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla di surah Al-Ahzab, 2 ayat terakhir.
kita tadabburi bersama dua ayat terakhir ini. Allah kalamkan di ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha, kata Allah. Kami, kata Allah, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya takut, semuanya menolak untuk mengemban amanat. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak untuk mengemban amanat tersebut. Wa ashfaqna minha, takut semuanya untuk mengemban amanat. Wa hamalahal insan, kemudian amanat itu diemban oleh manusia, kata Allah. Innahu kana zaluman jahula, tapi ketahuilah sebagian besar manusia itu memang zalim, kata Allah. Jahul, jahil, dia bodoh, tidak mengetahui akibat dari amanat yang dia emban itu. Untuk apa, kata Allah? Untuk apa? Perhatikan, Allah kalamkan di ayat yang terakhir, ayat 73, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, untuk mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita. Untuk mengazab. Jadi cara Allah mengazab itu dikasih amanat, dan kemudian amanat itu disemena-menakan oleh yang mendapatkan amanat itu. Jadi melalui mimbar ini, siapapun yang Allah titipkan amanat untuk kita, bahkan nanti yang sampai besar, pejabat, penguasa, wakil rakyat, siapapun itu, ketika dia mengemban amanat, maka lihat dia adalah munafik atau tidak untuk menunaikan amanat itu. Kalau dia tidak menunaikan amanat, ini cara Allah mengazab. Wal musyrikin wal musyrikat, orang musyrikin dan musyrikat. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berita gembiranya, wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat, cara Allah memberikan ampunan bagi orang-orang beriman itu adalah amanat. Jadi ketika seorang nanti mengemban amanat, wakil rakyat yang di DPR ketika sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, Allah berikan ampunan bagi dia. Tapi nanti wakil rakyat yang di DPR sana, yang dia semena-mena tidak peduli terhadap kesengsaraan rakyat, cara Allah mengazab mereka memang. Diberikan kenikmatan dunia ini dengan berlimpah kepadanya, silahkan nikmati ini sebelum nanti azab di akhirat menanti. Maka jangan terlalu bersedih dengan ketidakadilan yang kita lihat di hadapan mata kita saat ini. Ketika kita melihat kenikmatan dan kefoya-foyaan dipertontonkan di hadapan kita, boleh jadi itu cara Allah hendak mengazab mereka, gitu. Ketika kemudian rakyat kecil memang Allah batasi kenikmatan dunianya, ini cara Allah nanti membatasi kita dari fitnah dunia, sehingga Allah nanti akan berikan kenikmatan yang tidak terbatas nanti di akhirat, sebagaimana digambarkan di dalam surah Ali Imran yang sudah kita baca ini tadi. Ketahuilah Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Demikianlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keberkahan bagi negeri ini dan tidak menjadikan negeri ini kacau balau untuk yang selanjutnya. Dari mimbar ini kami serukan, kita terus doakan bangsa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan Islam ini tegak di atas bumi pertiwi ini, dan Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah, dan kemudian mendapatkan Rabbul Ghafur, mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.